Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawaban salamnya, kelihatannya sudah banyak yang lapar. Betul? Cipur bagi. Karena salam itu doa dan kita dianjurkan saling mendoakan, maka kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat menjawab doa saya, insya Allah saya doakan cepat ke tanah suci. Amin. Yang semangat menjawab salam saya doakan cepat lunas hutangnya. Amin. Bunda lunas ki angin ram lagi sih. Insya Alhamdulillah. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bil khusus para yang hadir di tengah-tengah kita, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak serta anak-anakku sekalian. Subhanallah, di muka wajah mereka ini memancarkan cahaya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini menjelang zuhur kita bisa hadir di tempat ini
di masjid yang Masya Allah cukup indah ini, rumah Allah, untuk memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, Nia tahu aku takna? Ini terutama kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, sudah masuk bulan Maulid. Banyak orang yang terus mempertanyakan tentang Maulid ini atau Maulud, ya? Padahal Maulid ini sudah lama, tapi orang masih terus mempertanyakan apa yang dikatakan Maulud. Inai anyo asuraki Maulud. Sebetulnya siapa yang menyuruh kita itu Maulid Nabi? Kira-kira siapa yang suruh kita Maulid? Di dalam ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi di surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat sama-sama kita sudah hafal kan? Sungguh benar-benar di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan bagi kalian. Artinya Allah ingin mengatakan dengan ayat ini, ikuti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai qudwah, sebagai husna, sebagai uswatun hasanah. Suri teladan dalam segala hal. Bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah, bagaimana Nabi salat, bagaimana Nabi berpuasa, bagaimana Nabi melakukan ibadah haji, bagaimana Nabi sebagai suami, sebagai guru, bagaimana Nabi sebagai kakek, sebagai nenek, bagaimana Nabi sebagai pedagang. Jadi Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Nabi kita sekarang sudah tidak ada. Betul? Nabi yang disuruh Allah ikuti kan sudah tidak ada orangnya. Kalau kita disuruh mengikuti, anak-anakku, kamu ikuti Ustadz Baso Desera. Baso Serang, Gampang, ya? Baso Serang dan Tabah. Baso Serang dan Tabah. Maaf, salah sebut. Nah, gampang kita mengikuti, anak-anakku gampang mengikuti. Kenapa? Karena beliau sudah masih ada. Kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW, sementara Nabi sudah tidak ada. Maka bagaimana caranya? Kita diperintahkan mempelajari sirah nabawiyah, sejarah perjuangan kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama kita dahulu menyusunlah kitab-kitab sejarah Nabi, tapi sejarah Nabi itu panjang, maka dibuatlah secara ringkas dan dibuat dalam bentuk puisi-puisi yang gampang dihafal, bisa dinyanyikan. Maka muncullah namanya Maulid Syaraful Anam. Ada kitab namanya Maulid Barazanji. Ada muncul kemudian Maulid namanya Ad-Diba. Ada Maulid Ad-Diya'ul Lami. Ada Ratib Al-Haddad, nama Makassar karena Ratib, dan sebagainya.
Kalau kita perhatikan isinya, semuanya adalah mengandung sejarah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya adalah pujian-pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengenali beliau. Lalu dengan pengenalan itu kita cinta kepada beliau. Saya ingin bertanya sekarang, anak-anakku, halo, adik-adik, saya mau nanya ya. Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Saya kasih uang 50.000 sekarang. Yang ingin ya 50.000. Angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan. Ayo angkat tangan yang mau jawab. Pertanyaan dulu. Saya ingin keberanian dulu. Siapa berani? Angkat tangan, angkat tangan. Ini. Sini. Maju ke sini. Sini. Siapa yang mau? Yang lain yang mau? Siapa namanya sini? Maju ke depan. Di situ saja. Baik. Pertanyaannya, coba yang lain simak. Coba sebutkan. Perhatikan ya. Coba sebutkan nama Nabi sampai kepada kakeknya yang kelima, datuknya yang kelima. Kali 50.000 toh, seri datuk 10 sabu. Udah tahu aja 30 sabu. Misalnya, saya, namaku Muhammad Ridwan bin Yahya bin Muhyiddin dan seterusnya. Muhammad bin terus sampai 5. Silakan. Bisa? Ayo coba saja. Pakai mic tahu. Cepat. Ini. Kedengaran tuh suaranya. Pakai mic. Kasih mic. Sini tidak apa-apa. Ini acara maulid, kita harus mengenali baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita maulid kalau Nabi saja kita gak kenal? Iya. Sini. Sassan. Yang lobet ya. 5 ke atas. Muhammad Abdullah Bin Abdullah bin Thalib. Terima kasih, nampaknya belum terlalu siap. Jadi kita kasih kesempatan yang lebih siap. Siapa? Yang mau? Nah, sini. Muhammad bin Abu Thalib, Abdullah Abu Thalib. Belum ya? Belum. Siapa yang lebih siap lagi? Satu lagi ya. Ini saya hadiahnya tidak. Saya sudah sediakan hadiahnya di sini. Ada yang mau? Coba. Ya, sini. Sini. Oke. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa ternyata cinta kita kepada seseorang, kepada sesuatu itu kadang-kadang tidak dibarengi dengan pengenalan yang baik. Batena di kana kungaina nak biya. Tunggala tahu ini Pak mudukan nak biya. Tapi namanya saja kita nggak kenal. Bagaimana kita bisa cinta kepada sosok yang kita tidak kenal? Jadi coba, Nabi kita itu namanya Muhammad bin Abdullah bin
Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. 5 aja. Ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. 50.000 hilang. Iya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Jadi ternyata yang menyuruh kita bermaulid itu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak melihat Nabi lagi, maka kita pelajari Nabi itu dari sejarahnya, dari sirah nabawiyah. Maka pada acara-acara maulid seperti ini biasakan dibacakan Al-Barzanji, Ad-Diya'ul Lami, Syaraful Anam, dan seterusnya. Misalnya di dalam kitab Al-Barzanji, dalam kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh Sayyid Yusuf Al-Barzanji, wafat 1177 Hijriah, wafat di Madinah, dimakamkan di kota Madinah di pekuburan Baqi bersama dengan cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. Di dalam kitab Barzanji itu, di mukaddimahnya, mukaddimah kitabnya dikatakan, wal jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Apa artinya? Al jannatu, surga. Surga. Wa na'imuha, dan kenikmatannya. Sa'dun, kebahagiaan. Untuk siapa? Liman yusalli, bagi orang yang senantiasa bersalawat, happasabi. Wa yusallim, memberikan salam. Wa yubarik alaihi, dan senantiasa mendoakan keberkahan atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya tanda pertama, syiar pertama dari maulid adalah kita harus memperbanyak salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma banyak telur tapi datul salawat. Percuma banyak makanan tapi sedikit salam kita, salam cinta kita, salam rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita salawat ya. Ikut semua ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salawat kalau kita nyanyikan indah, sama dengan baca Quran. Coba kalau kita baca Quran tanpa lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kira-kira kedengarannya enak nggak? Kurang enak.
Tapi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ila akhir ayat. Azan, bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak enak didengar, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seni dalam Islam itu, Pak. Makanya tidak boleh kita melarang itu lagu-lagu. Salawat, baca Quran, semua ada ilmunya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah bersalawat, dan orang yang banyak bersalawat pada baginda Rasulullah SAW dijanjikan betapa banyak pahala oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi kita Muhammad SAW, "Man shalla alayya salatan." Barang siapa yang bersalawat atasku satu kali. Jadi mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat atasnya 10 kali. Jadi perbanyak. Jadi jangan sampai jumlah telur bakung ma'uduta lebih banyak mengalahkan daripada jumlah salawat kita. Ya, mestinya jumlah salawat kita harus lebih banyak daripada telur, daripada ini kayak bayaran nih. Ya, lemo. Nanti kita bahas sedikit ya, apa sejarahnya nih sehingga ada baku ma'udud seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaat. Nah, yang kedua, juga di dalam kitab Maulid namanya Syaraful Anam, dikarang oleh Al-Imam Al-Hariri. Siapa yang mengarang? Al-Imam Al-Hariri. Di situ dikatakan, Nabi kita Muhammad SAW pertama adalah sebagai Zainal Anbiya. Assalamu alaika Zainal Anbiya, Assalamu alaika, dan seterusnya. Pertama Zainal Anbiya. Apa batuan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebagai Zainal Anbiya, penghias daripada segala nabi. Salah satu artinya bahwa nabi kita adalah penutup para nabi dan rasul, khatamul anbiya'i wal mursalin. Makanya biasa kalau kita kasih mukaddimah mau bicara, di ujung-ujungnya kita mengatakan wala nabiyya la nabiyya wala rasula ba'da. Bahwa keyakinan kita tidak ada lagi nabi sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku nabi sekarang ini, maka wajib kita mendustakannya karena tidak ada lagi nabi, tidak ada rasul sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu akidah kita, begitu keyakinan kita. Yang kedua, dalam Maulid Syaraful Anam, Nabi dijuluki sebagai Atqal Atqiya, manusia yang paling bertakwa. Manusia apa? Manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling hebat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling hebat salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau contoh? Suatu malam
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya bangun sholat tahajud. Bangun apa? Sholat apa? Tahajud. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat malam yang dilakukan setelah kita sudah tidur malam. Tidur malam, kemudian kita bangun, sholat malam, namanya sholat tahajud. Lalu Nabi kalau sholat tahajud bacaannya panjang sekali. Kadang-kadang rakaat pertama baca surat Al-Baqarah 286 ayat. Ruang bilangnya 176 ayat. 2 juz setengah. Baca lagi setelah itu surat apa? Ali Imran. Setelah itu surat apa lagi? An-Nisa. Setelah itu surat apa lagi? Al-An'am. Al-Maidah. Setelah itu surat terus sampai pada suatu malam, karena Nabi lama berdirinya sampai kaki beliau yang mulia bengkak, atambang, gara-gara lama berdiri. Lalu istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, Bainina, dia kasihan sama Nabi. Ya Rasulullah, kenapa baginda, kenapa anda begitu menyiksa dirimu? Kenapa salat sampai bengkak kakimu? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan akan datang? Tapi apa kata Nabi? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Apakah Aisyah tidak suka kalau aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang syakura? Kalau syakir itu bersyukur tapi sekali-sekali. Tapi kalau syakura senantiasa bersyukur, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ketika mendapatkan yang nikmat dia bersyukur pada Allah, bahkan sakit pun dia syukuri karena sakit bisa menghapuskan dosa kita. Masya Allah, itulah sifat akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua, Nabi adalah atqal atqiya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, di dalam Maulid Syaraful Anam dikatakan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah azkal azkiya, orang yang paling bersih. Apa? Orang yang paling bersih. Saking bersihnya Nabi sampai tubuhnya bersih, wangi seperti misk, seperti minyak kasturi. Makanya dipanggil ya miski ya tidi, wahai yang harumnya seperti minyak kasturi, wahai orang yang wangi badannya. Makanya Aisyah kuna motor kena bita betul asul kambala asal kita keringatnya dilap oleh Aisyah, ya, kemudian diperas masuk di botol, disimpan, dioleskan di tubuhnya. Kenapa? Karena waktu. Jadi kata baik-baik ya, punera tong yang turukin jo Aisyah, punna motor burak nenta batu jama, batu minggu di tanahnya, atau batu Pak Jeko, itu makin jem purus lagi, lu kisongok nah. Kiara tong nih, yang masing-masing jara sana nih. Sakulu tong. Nah kadang-kadang pada tena bawa kebetulan Nabi katanya Nabi kau berarti. Tapi Nabi SAW keringatnya wangi seperti seperti minyak kasturi. Alhamdulillah. Lalu yang keempat, Nabi kita Muhammad SAW adalah asfal asfiya, orang yang paling bersih hatinya. Nabi tidak dendam, Nabi tidak iri, tidak benci, tidak takabur. Contohnya, ada orang kafir Quraisy, dia sangat benci sama Nabi. Setiap Nabi pergi ke masjid, orang ini selalu menunggu di suatu tempat dan meludahi Nabi. Nabi Nabi itu.
Masya Allah. Tapi Nabi tidak pernah dendam. Besok ke masjid diludahi lagi. Sampai suatu ketika orang itu sakit. Orang itu apa? Garing apa ya? Mungkin corona mungkin. Sakit lah. Lalu Nabi begitu ke masjid lagi, loh, kenapa tidak ada yang meludah lagi? Nabi malah cari-cari, nabawain jo. Kenapa tidak piru? Lalu ada yang lihat sahabatnya, ya Rasulullah sedang cari apa? Kata Nabi, saya tiap hari ada langganan di sini. Langganan ludah. Tapi sekarang saya cari-cari. Langganan apa ya Rasulullah? Setiap kali saya ke masjid ada yang ludahi. Oh, kata Nabi, oh si Anu. Di mana sekarang kata Nabi? Lagi sakit ya Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Kadekate, jika nana garing, Bamperi. mati lalu na bamperi. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi buru-buru pulang ke rumahnya, berkata kepada Aisyah, tolong bikin kue. Apa resaukan dia jawab. Untuk siapa ya Rasulullah? Bikin saja. Lalu dibuatkanlah. Lalu diantarkanlah kue itu kepada rumah orang yang sakit. Masuklah Nabi ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilalam minjo gerding anjo. Anen reminjo. Rambu suki. Dia baik disuntik vaksin ku tadi. Anen rem. Siapa di luar? Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Nalangirena tak bangkana. Lalu Nabi masuk. Apa kabarmu? Ini makanan. Saya datang menjengukmu. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Disitulah orang itu kaget luar biasa. Dia mengatakan, sejak saya sakit tidak ada satu orang pun dari saudaraku, dari temanku yang datang menjengukku. Tena paling bantuaka. Kamulah orang pertama kali menjenguk aku. Padahal aku tiap hari meludahimu. Saksikanlah hari ini aku mengatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Nabi kita disebutkan sebagai Badrut Tamam. Bulan purnama yang sempurna. Jadi itu Nabi, indah sekali wajahnya. Wajahnya seperti bulan purnama, bercahaya, indah, ganteng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika datang dari Makkah ke Madinah, apa lagu sambutan menyambut baginda Rasulullah dan sahabatnya ketika di Madinah? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Jadi itu semua ada sejarahnya itu. Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama kepada kami. Nabi itu diseumpamakan dengan bulan purnama karena indah, wajahnya berseri-seri. Kemudian jamaah sekalian, yang berikutnya Nabi itu disebutkan sebagai al-mudhallal bil ghamamah. Apa? Al-mudhallal bil ghamamah. Orang yang kemana-mana selalu dipayungi, dinaungi oleh awan, ramang. Hanya Nabi ta, mana kemai ngolo, mana teka membambana lua, tena nak kasih ke membambana lua. Kenapa? Selalu diikuti oleh ramang di atasnya. Awan. Di betulnya gicini dia toka mendurin nama di geleso. Ya. Itu namanya al-mudhallal bil ghamam.
Itu kemuliaan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tidak pernah kena terik matahari karena selalu dipayungi oleh payung awan. Kemudian berikutnya, Nabi yang terakhir adalah al-musyaffa bil qiyamah. Orang yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Maulid Ad-Diba, lihat bagaimana kitab setia sih. Tadi Barzanji Syaraful Anam Ad-Diba. Kitab Maulid Ad-Diba dikarang oleh seorang ulama ahli hadis bernama Diba Umar Ad-Diba Az-Zabidi Al-Yamani Asy-Syafi'i. Wafat tahun 944. Di mukaddimah Maulid itu, kitab itu dikutip firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi di surat At-Taubah ayat 128. Surat apa? Taubah. At-Taubah 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Jadi Nabi itu berasal dari suku Quraisy, orang Arab. Azizun alaihi ma anittum. Sifat pertama Nabi itu berasal dari keluarga mereka sendiri, dari orang Arab sendiri. Jadi bukan naturalisasi, bukan orang pendatang. Yang kedua, Nabi itu azizun alaihi ma anittum. Beliau selalu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Jadi segala penderitaan, segala sakit yang dirasakan, yang menimpa umatnya, beliau ikut merasakannya. Kalau ada umatnya sakit, beliau merasa sakit. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Harisun alaikum, sangat peduli kepada kalian, sangat peduli kepada kita. Begitu pedulinya Nabi kepada kita, sampai pada saat-saat akan dicabut nyawanya, kitalah yang disebut-sebutnya. Tidak ada pemimpin di dunia ini ketika mau sakaratul maut mencari stafnya atau mencari umatnya, mencari rakyatnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ketika akan dicabut nyawanya oleh malakul maut atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dicari ada 3. Yang pertama, as-salatu, as-salatu, as-salat. Jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu. Yang kedua, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Jaga itu perempuan, jaga itu perempuan, jaga itu perempuan. Karena perempuan dalam Islam adalah pertama sebagai al-madrasatul ula, sekolah pertama manusia. Sekolah pertama kita adalah perempuan. Makanya ada istilah bahasa ibu, karena ibu kita lah yang mengajarkan kepada kita dasar-dasar akhlak, dasar-dasar keimanan. Yang ketiga, kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Itu di dunia ya. Jadi harisun alaikum. Coba, kalau orang-orang sekarang mau meninggal dunia, yang dipeduli itu bukan umatnya, bukan pengikutnya. Bagaimana bisa mengurus umatnya? Dirinya sendiri kadang-kadang sudah tidak bisa terurus. Dan di akhirat kelak, beliau juga adalah orang yang peduli kepada umatnya. Dalam satu cerita dikatakan, ketika terjadi hari kiamat, bumi, alam semesta sudah hancur semuanya. Bumi hancur, semua makhluk mati, termasuk para malaikat. Malaikat juga mati. Lalu tinggal Allah sendiri. Lalu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang punya kerajaan hari ini?
Tidak ada yang menjawab. Semua pemimpin sudah mati semuanya. Presiden, raja-raja mati semuanya. Tinggal Allah sendiri. Lalu Allah membentuk panitia hari kiamat. Membentuk panitia maulid kata. Wanita hari Baru bikin bagi-bagi tugas. Ini abu ya dana. Ini apa sadia nyoba ke maudu kah? Ya dan seterusnya. Lalu ditugaskanlah dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk mencari kuburan baginda Rasulullah SAW di bumi. Nah karena mau Jibril mai Mikail, ya. Berat ini tugas. Tugas apa? Kita disuruh mencari kuburan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Iyalah katanya. Bagaimana kita cari? Bumi sudah hancur. Jangankan mencari kuburan, kecilkan kuburan kan? Kita tidak tahu Galesong ini seperti apa. Hancur semuanya. Ini disuruh bukan mencari negara, mencari kuburan. Ayolah kata Jibril, atas petunjuk Allah dengan izin Allah, kita akan menemukan kubur baginda Rasulullah SAW. Lalu berjalanlah OTW ke bumi. Sampai di bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ditemukanlah kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pertama kali bangkit di hari kiamat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi bangun dari kuburannya, dia usap matanya, menghadap ke kanan, ada malaikat Jibril, menghadap ke kiri ada malaikat Mikail. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril, ayu yawmin hadha ya Jibril? Hari apa ini ya Jibril?" Lalu kata Jibril, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Inilah Muhammad, hari yang Allah janjikan ya Muhammad. Inilah hari kiamat. Hari kiamat ya Jibril. Iya kata Jibril. Lalu yang pertama kali Nabi tanyakan bukan istrinya, bukan anaknya, bukan cucunya, bukan keluarganya. Yang pertama kali Nabi cari siapa? Wa aina ummati ya Jibril. Kemain umatku wahai Jibril. Kita yang dicari Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum. Lalu ketika di padang mahsyar, semua manusia berbondong-bondong minta syafaat. Ketika semua manusia berada di padang mahsyar, matahari berada di bawah sejengkal kepala manusia. Panas luar biasa. Lalu semua manusia berkata, "Ayo kita kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam untuk berikan syafaat kita kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu mereka datang, "Ya Adam, ya Abul Bashar, tolong kami Abul Bashar, minta kepada Allah diringankan keadaan ini." Lalu kata Nabi Adam, "Silahkan ke Nabi Nuh, saya tidak mampu. Saya punya dosa. Dulu pernah dosa, diusir dari surga." Lalu mereka berbondong-bondong pada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga angkat tangan. Pergi ke Nabi yang lain, angkat tangan semuanya. Dan terakhir mereka berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika Nabi didatangi, "Ana laha," kata beliau, "Ana laha, ada laha." Itu tanggung jawabku, itu tanggung jawabku, kata baginda Rasulullah SAW. Maka ketika itulah manusia, seluruh manusia, anak cucu Adam, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Selama dia pernah beriman di dunia, maka insya Allah Nabi akan berikan syafaat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita bermaulid seperti ini, tidak ada apa-apanya dibanding bagaimana kita membalas jasa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, karena sudah hampir zuhur ya. Jawaban kedua, kenapa kita bermaulid? Jadi bermaulid ini itu kan isinya ada pembacaan Al-Quran, ya kan? Baca Quran itu perintah agama bukan? Perintah agama kan? Tadi Qori bagus baca Quran. Di dalam maulid seperti ini
ada silaturahim. Kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan para guru-guru kita, para tokoh masyarakat, para ustadz. Silaturahim itu diperintahkan apa tidak dalam Islam? Diperintahkan. Dalam acara maulid kita mendengarkan tausiah dari para ustadz, para kiai, para guru. Taklim itu diperintahkan dalam Islam apa tidak? Diperintahkan. Ada acara makan-makan, ada telur, di dalamnya ada ayam nggak di dalamnya? Ada songkol dan sebagainya. Cara makan-makan, memberikan makan itu ajaran Islam apa tidak? Perintah agama. Nah, sedikit akan saya kupas ini ya. Kenapa ada seperti ini? Jadi ini sebetulnya hanyalah simbol, sarana. Ini penarik, sama dengan tadi saya nanya kepada anak kita. Yang bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah 50.000. Ini agar menarik, menjadi sarana saja. Bukan tujuan ini. Tapi Tupan Rita Tariolo, orang tua kita dahulu melaksanakan maulid seperti ini tidak sembarangan. Jadi ada tujuannya, ada simbol-simbolnya, ada filosofinya. Kita mulai misalnya. Yang paling pertama dulu. Dia dikana baku maudu. Baku itu artinya ukuran. Pak baku toh, asalnya si baku. Pak baku artinya ukuran. Agama itu ukuran, syariat. Ukuran kita kalau waktu sholat, kita sholat. Kalau bulan Ramadan, kita berpuasa Ramadan. Ukurannya. Sholat, zuhur harus setelah masuk waktu zuhur. Itu ukuran. Pak baku. Jadi Islam itu, dengan maulid itu kita diajari bahwa kita harus konsisten dengan ukuran-ukuran kehidupan. Nah, Pak baku maudu, itu biasanya dulu dianyam ya. Dan sudutnya itu ada 6. Itu melambangkan rukun iman. Ya, kama-kama nanti mana nasta rukun iman nanti karena jaya yang beri mami. Dia pontong yang bekas C anda bisa. Yang beri C. Jadi yang kama-kama nanti tahu nah tapak na biasa tahu mi bunda lah, kita mau nasta tapak sambar main apa tapak. Dulu orang punya pembaku. Oke, selesai ya. Jadi saya kira harus dihidupkan lagi tradisi baik ini. Nah yang kedua, ada telur yang ditancapkan. Dulu bukan pakai pisang, ditegakkan di atas nasi. Ya. Dan itu jumlahnya 17. 17 itu melambangkan rakaat sholat sehari semalam. Ini siapa nih Bayona? Jai. Ini lalu aku tanya rakaat kan jadi dulu. Kira-kira aku nih mau salat tarawih nih tangan nih. Ya, dia tahu kucing 10 aja. Dia tahu 10 aja 5. Puna 10 5 berarti halanya kisah langsung muda tau. Puna 10 aja 2, tidak mau sampai manggiribi, tidak mau sambayang subuh. Jadi 17. Itu ada filosofinya tuh lama bikin dulu. Yang kedua, yang ketiga, anggapan yang dipatindra dan dipenting. Itu lambang iqamatus sholat. Ditegakkan itu sholat. Jadi para cuma jika yang penting mau duta, pun nanti namanya sambayang. Jadi yang diharapkan orang tua kita dulu, semakin rajin maulid, semakin rajin sholat. Semakin jaya bayau di patindra, semakin poretoli sambayanta. Begitu baru cocok maulidnya. Jangan sampai kita kalah dengan maulid kita. Bayonta pore naik, iqamah tu telur, bayau, tapi tidak ada iqamah tu sholat. Nah berikutnya, ilalang, enjadinya ilalang. Tahu? Iroko kinjo. Songkol. Ini ilalang, nia jangan biasanya. Nia, tapi yang terpenting dulu itu ada kandre matara, ya. Ada kandre songkolo. Enggak pada ruangnya. Ada yang bertanya, kenapa ada kandre matara, kenapa ada tai sekali birasa atau sekali kandre no kata? Ternyata itu ada filosofinya. Kandre matara itu melambangkan masyarakat yang susah dipersatukan. Menjadinya geser-geser itu. Coba kicini sifatnya matara kan. Mana tuh ni ramai,
Tidak mau bersatu dia. Pila diramai, pila tasimbui gerubus. Jadi pun dia tahu samari si bakji, samari si desire, berarti sifatnya kan remata. Ingkan dia tahu masyarakat seperti sifatnya songkolo kakak dominnya kan. Bagaimana? Dia kuat persatuannya. Bila diramai, bila teras aku. Bila diajak dia berkumpul, bersatu, bersilaturahmi, bila kuat. Inilah masyarakat yang kita harapkan bisa memperjuangkan Islam. Karena Islam hanya bisa diperjuangkan dengan berjamaah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan berjamaah. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-batilu binidhamin yaglibuhul haq bila nidham. Kebatilan, kejahatan yang bersatu berjamaah akan mudah mengalahkan kebenaran yang tidak bersatu. Artinya apa? Songkolo bisa mengalahkan Kandre Matar. Dan posisinya kalau kita buka selalu Songkolo di atas, Kandre Matar di bawah. Artinya apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersatu berukhuwah selalu lebih mulia daripada orang yang sering gontok-gontokan, yang sering berkelahi, bermusuh-musuhan dengan saudara. Dan terakhir, apa pinjam boy? Ada di luar, ada di dalam. Nah, itu ada hikmahnya itu. Mengapa natena dan dipacini kang asa ini? Mengapa natena ditanai jangan nan rinde dan dicini karena lumpuna jangan dan lumpuna bunggan. Artinya apa? Jamaah sekalian, amal-amal kebaikan kita itu ada yang bisa diperlihatkan kepada orang, ada juga yang kita sembunyikan. Jangan naik kita sembunyikan lambang amal kita sembunyikan. Tapi ada juga kita perlihatkan seperti telur. Dan ini saya sering mengatakan, harus kita kembali hidupkan. Karena ini sebagai sarana mempersatukan kita. Sarana untuk kita berkumpul, mengekspresikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kunna anne, ini kan pasti punya pemilik toh? Ada pemiliknya Ustaz. Ini kita niatkan sedekah. Ya. Jadinya tuh maudu katu parika kan maudu, apa itu akan maudu? Pertama niatkan sedekah. Jangan sekali-kali kita niatkan ingin menukar atau ingin mencari untung. Nepan tamak 20 bayar. Mudah-mudahan anggap Pak 30 bayar. Asawalaka 10 bayar. Aneh tuh mau gigi kemarin. Makanya orang-orang tua kita dulu kalau dia kirim nasi mauduknya itu ke tempat gurunya, androng guruna atau ke masjid, apa yang ditulis itu? Kan rehalalakna si fulan. Tahu? Artinya sudah dihalalkan itu. Kalau terserah gurunya, terserah panitia, mau dikembalikan alhamdulillah, mau tidak dikembalikan lagi alhamdulillah. Nah karena tahu si tembak ini, puna si tembak itu tahu tena nasi kutak nampi lorona. Kutak ini tantaraya puna nasi tembak ini. Tena kutak ni musuah. Apa tu kau buat lenu pakai? Pasitolo apa bireng? Cini kemami pun nampi lorona lompoi berarti dia pakai bireng. Puna datu lagi berarti pasitolo. Begitu juga kalau kita dapat yang kecil, bayaon nak dong, ruang pulau ji, alhamdulillah. Yang jepun na bayo puyu ji, alhamdulillah. Nisung ke jangan na datulu na jangan na kodon ruso na, rege na jangan na, mungkin jangan tena kodon nak bawa bonjo. Ingkanya saya anggap pay jangan nolompo na, jangan bangko, mungkin karro. Kanya kulang tu dalam muna, nah tau do kisulo aja baku maulu, pematilah muna jo, bukan jangan. Alhamdulillah. Kalau kita dapat yang besar, alhamdulillah, yang dapat kecil, alhamdulillah, semuanya sudah kita halalkan, semata-mata mencari rizki dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa menjadi maulid yang baik. Tapi sebagian kita maulid hanya menjadi ajang permusuhan. Jadi itu tak mau suara lagi. Batu ngasa di Pak Desa, Pak Camat, Pak Imam, Ustadz, Guru.
Talungan kali mau duk batu bisa pecah masih di desa untuk apa? Ya itu siwak. Kita tidak inginkan begitu. Nah kita inginkan insya Allah masyarakat di sini semuanya mendapatkan hikmah berkah dari Maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allah. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini insya Allah kita doakan pesantren ini tadi sudah disampaikan luar biasa kemajuannya, semakin maju lagi, semakin berkembang lagi, bisa mencetak para hafiz Al-Quran, Amin. para pejuang-pejuang dakwah, pejuang Islam, Amin. bisa menularkan juga ke tempat-tempat yang lain. Insya Allah orang tua yang menyekolahkannya di sini, insya Allah senantiasa diberikan panjang umur, diberikan Amin. kesehatan, diberikan rezeki, Amin. semua diberikan keikhlasan, Amin. dan anak-anaknya yang sekolah di sini insya Allah diberikan ketabahan dan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikianlah hikmah Maulid yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.